sobat viewer semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube The Manten Wedding Management. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya biar kita semakin semangat untuk membuat konten-konten baru yang tentunya berguna buat viewer semua. Calon-calon klien yang kami hormati dan viewer semua yang saat ini mungkin lagi rencanakan ya, lagi bingung nih mau merencanakan acara pernikahan, lagi pilih-pilih vendor, terlalu banyak pilihan, lihat di pameran, brosur yang menumpuk dan lain sebagainya ya. Ada sebuah solusi yang saat ini cukup populer ya, sebuah produk yang banyak diambil dan semakin banyak kebutuhannya, itu produk paket pernikahan. Dengan membeli sebuah produk paket pernikahan tentunya calon-calon pengantin dan sobat-sobat viewer semua itu bisa lebih mudah bertransaksi karena hanya membayar melalui satu pintu saja ya, melalui satu vendor saja, sehingga pertanggungjawabannya pun gak kesana kesini ya. Jadi semua item atau fasilitas yang dibutuhkan untuk acara pernikahan dipertanggungjawabkan hanya melalui satu vendor saja. Tentunya ini sebuah solusi, tapi harus dengan kiat-kiat khusus. Jangan sampai sobat-sobat semua salah dalam memilih dan akhirnya berujung penyesalan. Amit-amit misalnya sampai tertipu oleh oknum-oknum penjual paket pernikahan yang beredar mengincar mangsanya sampai saat ini. Nah sobat viewers, pada video kami kali ini kami akan membahas tuntas tentang produk paket pernikahan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan menjadi referensi sebagai pertimbangan teman-teman dalam memilih paket pernikahan yang benar dan tepat untuk kebutuhan acara pernikahannya viewers semua. Mohon disimak sampai selesai dan jangan lupa sekali lagi klik tombol subscribe-nya. Sebelum kita masuk ke tips dan trik bagaimana memilih paket pernikahan yang benar, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu paket pernikahan. Paket pernikahan adalah produk yang berisi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh sebuah acara pernikahan. Ada yang sangat lengkap, ada juga yang hanya beberapa fasilitas saja yang ditawarkan. Tentunya bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan sobat-sobat viewer semua. Sistem dari sebuah paket pernikahan semuanya sama, yaitu dengan sistem maklun. Artinya penjual paket pernikahan itu membeli lagi ke pihak lain isi dari paket pernikahan tersebut. Saya ambil contoh, misalnya sobat viewers membeli paket pernikahan tersebut ke sebuah wedding organizer, maka wedding organizer atau WO tersebut akan membeli fasilitas yang lain seperti catering, perias, musik itu ke vendor sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Begitu juga jika sobat viewers beli ke catering, maka di situ ada WO, ada perias dan lain-lain yang juga dibeli ke pihak penyedia fasilitas masing-masing. Nah, karena sistemnya seperti itu, maka bisa diketahui sebetulnya vendor-vendor yang terlibat di fasilitas produk paket pernikahan tersebut, sehingga acara yang akan diselenggarakan beberapa bulan yang akan datang bisa tergambar saat teman-teman itu bertransaksi. Dengan catatan harus diketahui dulu fasilitasnya, rincian fasilitasnya dan vendor-vendornya. Demikian sekilas tentang apa itu produk paket pernikahan. Tips yang pertama adalah sobat viewer semua harus mengetahui fasilitas yang ada di dalam paket pernikahan tersebut. Jadi jangan harganya saja yang sobat-sobat semua pertimbangkan. Misal sobat semua dapat sebuah paket pernikahan atau penawaran dari sebuah vendor tentang paket pernikahan itu senilai katakanlah 80 juta rupiah. Tapi di vendor yang lain itu senilai 50 juta rupiah. Belum tentu yang 50 juta rupiah ini lebih murah daripada yang 80 juta rupiah. Yang pertama harus sobat-sobat kritisi adalah fasilitas yang ada di dalamnya.
Yang satu pakai catering, oke, satu pakai catering, satu pakai perias, satu pakai perias. Bisa jadi di satu yang lain dia pakai musik, yang satu lagi tidak. Yang satu pakai undangan, yang satu tidak. Maka fasilitas-fasilitas tersebut harus dibandingkan, ya. Jangan hanya harga yang jadi patokan utama ya, tapi fasilitas yang akan didapatkan. Itu yang pertama, sobat-sobat semua. Lalu tips yang kedua, sobat-sobat harus kritisi di rincian fasilitasnya. Jadi yang tadi fasilitasnya itu apa saja. Nah, di fasilitas tersebut tentunya ada rinciannya. Misalnya di satu fasilitas ada fasilitas catering, ya. Di catering tersebut ada pilihan buffetnya tentunya berbeda. Di paket yang A, yang satu dia memberikan fasilitas di cateringnya itu ada 8 macam buffet, misalnya 5 macam food stall dan 4 macam dessert misalnya. Maka kalau membandingkan fasilitas atau rincian fasilitasnya di brosur yang satunya lagi, samakah atau lebih sedikit atau lebih banyak? Karena bisa jadi pilihan buffetnya hanya 7 atau pilihan food stallnya hanya 3 dan seterusnya. Atau di vendor yang lain, contoh di vendor makeup dan busana ya, karena biasanya makeup dan busana itu ada di satu vendor. Nah, di vendor yang satu dia menyediakan fasilitas prewed gratis misalnya, tapi di paket yang satunya lagi prewednya harus bayar gitu. Yang satu dia dapat fasilitas untuk orang tua atasan, tapi di yang satu lagi di vendornya ini dia nggak kasih fasilitas untuk orang tua atasannya. Maka kritisilah rincian fasilitas tersebut. Atau misalnya di fotografi, yang satu prewednya hanya liputan fotonya saja, tapi di yang satunya lagi sudah termasuk dengan video sinematik misalnya. Tentunya harganya akan berbeda. Semakin banyak rincian fasilitas yang diberikan, tentunya cost-nya akan jadi semakin mahal paket pernikahan tersebut. Maka tips yang kedua adalah kritisilah rincian fasilitasnya. Lalu tips yang ketiga yaitu kritisilah vendor-vendor yang terlibat di paket pernikahan tersebut. Karena dalam acara atau paket pernikahan itu ada grade-nya gitu ya. Misalnya ada vendor catering, ada yang grade-nya itu grade A ya. Grade A itu yang paling mahal, per package-nya minimal itu ada di angka 120.000. Tapi kalau yang grade B kisarannya per package-nya bisa ada di angka 65.000. Terus di vendor makeup dan busana misalnya, dia pakai grade periasnya yang memang grade A yang harganya bisa mencapai 20 juta. Tapi di satunya lagi dia pakai grade-nya yang grade C misalnya yang harganya bisa hanya dengan 5 juta sampai 7 juta. Tentunya vendor-vendor yang berbeda membuat cost dari sebuah paket pernikahan juga itu akan berbeda. Jadi jangan dibandingkan, walaupun rincian fasilitasnya itu sama, ya fasilitasnya sama, tapi yang ini lebih murah, belum tentu. Karena bisa jadi vendor-vendor yang dipakainya itu grade-nya adalah grade yang di bawah yang semestinya, atau grade yang teman-teman atau sobat-sobat semua tidak harapkan gitu. Jadi vendor-vendor yang nanti dilibatkan harus sobat-sobat semua ketahui. Jadi acara pernikahan yang sobat semua rencanakan beberapa bulan yang akan datang, dan paket pernikahan yang sobat beli atau transaksinya itu saat ini harus sesuai sejalan dengan harapan. Jangan sampai kayak beli kucing dalam karung, dan itu salah satu penyebab banyak klien-klien yang tertipu karena ditawari dengan harga murah, karena kliennya tidak mengkritisi vendor-vendor yang digunakan di dalamnya. Transparansi vendor seharusnya menjadi sebuah kewajiban buat penyedia paket pernikahan, sehingga klien-klien bisa dengan jelas mendapatkan fasilitas-fasilitas apa saja gitu. Jangan sampai teman-teman semua membeli sebuah paket pernikahan tapi nggak tahu seperti apa nanti. Itu celaka tuh. Bisa-bisa di hari H pelaksanaan nanti sobat-sobat semua kecewa dan penuh dengan komplain. Nggak mau kan kalau acara yang diinginkan atau jadi impian sekali seumur hidup itu rusak karena teman-teman atau sobat-sobat semua
itu tidak kritis terhadap vendor-vendornya. Dengan mengetahui vendor-vendor yang terlibat di paket pernikahan tersebut, ada hal positif yang bisa sobat viewer semua dapatkan, yaitu keamanan dalam bertransaksi ya gitu. Jika ada transparansi atau mengetahui vendor-vendor yang dipakai dalam paket pernikahan tersebut, nah saat sobat viewers itu melakukan transaksi keuangan, maka DP yang sobat viewers bayarkan tersebut bisa diklarifikasi atau di cross check ke vendor-vendor yang terkait gitu. Misalnya kita menjual paket pernikahan ya sebagai wedding management atau wedding organizer, di situ ada fasilitas makeup busananya. Ya kita menjelaskan bahwa kita pakai vendor busana A. Saat viewers semua melakukan pembayaran pertama atau DP, maka DP tersebut akan didistribusikan ke salah satunya ke makeup tersebut gitu. Jadi viewers bisa melakukan cross check apakah sudah dibayarkan nih DP dari kita gitu. Jadi semua vendor yang ada di paket pernikahan tersebut bisa viewers semua lakukan klarifikasi atau cross check tentang transaksi keuangan. Dengan cara tersebut tentunya kemungkinan untuk terjadi penipuan itu bisa diminimalisir. Tips dan trik berikutnya dalam memilih produk paket pernikahan adalah dengan memilih paket pernikahan yang terlengkap, tentunya sesuai dengan kebutuhan sobat-sobat semua dan pertimbangan harga di dalamnya. Nah, mengapa demikian? Dalam pandangan kami, sebuah produk paket pernikahan harus menjadi one-stop solution. Artinya harus menjadi solusi yang menyeluruh ya, dengan mengakomodir item-item dan fasilitas-fasilitas yang menjadi kebutuhan klien-klien dalam menyelenggarakan acara pernikahan. Jangan sampai sobat-sobat semua sebagai klien itu masih harus memilih dan mencari vendor-vendor yang memang belum disediakan oleh paket pernikahan tersebut. Dengan memilih dan mencari vendor-vendor lagi tentunya akan menyita banyak waktu. Belum lagi pertanggungjawaban fasilitasnya menjadi ke banyak pintu. Ya ke penyedia paket pernikahan, juga ke vendor-vendor yang sobat-sobat semua cari dan pilih sendiri. Dalam pandangan kami sebagai penjual produk paket pernikahan, klien-klien kami harus diperlakukan seperti raja, artinya diberi pelayanan semaksimal mungkin. Salah satunya yaitu melepaskan klien dari kerumitan dalam menentukan dan memilih vendor-vendor yang akan terlibat di acara pernikahan mereka. Memilih vendor itu ada kerumitan yang cukup tinggi ya. Gitu, karena harus mampu merealisasikan harapan klien-klien sesuai dengan anggaran yang mereka miliki. Demikian. Jadi tips dan trik yang keempat adalah dengan memilih produk paket pernikahan yang terlengkap. Untuk tips dan trik yang kelima atau yang terakhir dalam memilih paket pernikahan yang benar adalah dengan membeli paket pernikahan ke jasa wedding organizer. Mengapa demikian? Yang pertama, karena sebuah produk paket pernikahan itu memerlukan penanganan khusus yang harus dilakukan secara profesional, dan itu merupakan teritori atau ranah kerja dari sebuah wedding organizer. Seperti yang sobat-sobat ketahui, sebuah produk paket pernikahan itu berisi banyak sekali fasilitas di dalamnya, ya, seperti catering, dekorasi, make up, busana, musik, upacara adat, MC, dan lain-lain. Dan sesungguhnya di dalamnya itu terdapat puluhan job desk dan puluhan hari kerja yang harus dilakukan secara fokus agar ekspektasi sobat-sobat semua sebagai klien yang notabene bertransaksi dan membeli produk paket pernikahan ini karena sebuah janji yang tertulis dalam selembar brosur dan harus direalisasikan beberapa bulan yang akan datang. Dan ingat, janji yang sobat-sobat semua beli ini
bernilai ratusan juta rupiah. Itu jumlah yang sangat besar. Apalagi ini adalah sebuah acara yang terjadi hanya sekali seumur hidup. Jadi penanganan khusus terhadap paket pernikahan ini harus menjadi bagian dari isi paket pernikahan itu sendiri. Karena kalau tidak bisa berakibat kesalahpahaman antara sobat-sobat semua sebagai klien dengan penyedia paket pernikahan. Nanti bisa berujung dengan kekecewaan. Apakah kesalahpahaman di fasilitas, di rincian fasilitas, waktu dan pelayanan, dan lain-lain. Alasan kedua, mengapa harus memilih paket pernikahan ke sebuah wedding organizer, itu karena fungsi quality control yang harus dijalankan kepada fasilitas-fasilitas yang merupakan produk dari paket pernikahan tersebut. Pada hari nanti, yaitu perhelatan acara akad dan resepsi, itu akan melibatkan puluhan orang yang bekerja yang berasal dari vendor-vendor terkait. Agar semuanya bisa berjalan dan tereksekusi dengan sempurna, baik dari produk dan pelayanannya, tentunya harus ada pusat kontrol atau pusat komando di dalamnya. Dan semua pusat kontrol dan pusat komando tersebut itu merupakan teritori atau wilayah kerja dari sebuah wedding organizer. Dalam menjalankan perannya sebagai leader atau pemimpin atau pusat komando dari sebuah acara pernikahan, seringkali sebuah wedding organizer itu harus memberikan instruksi dan arahan kepada vendor-vendor yang sudah memiliki brand atau sudah memiliki nama yang cukup besar di bidangnya. Dan untuk mengatur atau memberi instruksi kepada sebuah perusahaan yang sudah memiliki brand, tentunya bukan sebuah permasalahan yang mudah. Butuh power yang kuat ya, agar semua instruksi dan arahan dari WO tersebut bisa dijalankan dan dieksekusi oleh vendor-vendor terkait. Dan power atau kekuatan yang diperlukan oleh sebuah wedding organizer dalam menjalankan peranannya tersebut, itu bisa didapat dengan peranan WO sebagai pemberi order kepada vendor-vendor tersebut, yaitu dengan melalui media penjualan produk paket pernikahan. Ya, dengan memberikan order kepada vendor-vendor tersebut, ya tentu ada hak evaluasi yang dimiliki oleh sebuah wedding organizer yang bisa dijalankan pada hari nanti implementasinya. Tentunya akan berbeda jika wedding organizer tersebut justru perannya sebagai penerima order. Minimal power yang dibutuhkan untuk melakukan kontrol tersebut pasti akan melemah ya, karena dia memiliki order atau jobnya itu diberikan oleh vendor yang seharusnya dia kontrol. Demikian sobat-sobat semua, video kita kali ini tentang tips dan trik dalam memilih sebuah produk paket pernikahan yang benar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.